Halo, apa kabar Fishkeeper? Semoga sehat-sehat selalu buat eh, penggemar ikan dan ikan-ikannya pastinya. Dan episode kali ini berhubung udah agak lama gak upload video, bagi ya share ya. Mau sharing tentang pengalaman melihara ikan cana asiatica atau Chinese snakehead. Eh, Kalau jenis Cana asiatica ini bisa dibilang jenis medium snakehead ya. Kalau bukan draft ya, jadi medium. Jadi karena ikan ini bisa sekitar sampai 40 cm, jadi bisa dibilang ikannya medium size. Salah satu karakter yang disukai oleh penghobi ikan dari ikan ini adalah titik atau spotnya ya, bintik-bintiknya. Dan kalau untuk jenis varian rednya warna merahnya, jadi semakin merah semakin banyak yang nyukain sih. Seperti namanya ya, Chinese snakehead. Ikan ini wilayah penyebaran aslinya adalah di daerah Cina. Terus Kepulauan Hainan. Kepulauan Hainan itu di bagian selatan Cina ya. Bagian negara Taiwan dan selatan Pulau Jepang. Hmm, Kayak pada umumnya ikan-ikan cana lainnya, ikan ini sangat tolerir ya sama tingkat oksigen di dalam air yang sedikit. Jadi karena ikan ini mempunyai suatu labirin yang bisa membuat ikan ini bernapas langsung ke udara. Jadi ya ibaratnya kita melihara cana ini nggak perlu aerator atau oksigen yang berlebih di akuarium kita. Sebenarnya ikan ini bisa hidup. Kalau dari literatur yang saya baca, ikan ini makanan utamanya adalah ikan-ikan kecil, apalagi ya? Oh, udang kecil, amfibi seperti kodok, dan mungkin serangga-serangga yang ada di pinggir-pinggir sungai atau danau tempat tinggal mereka. Tapi kalau kita di Indonesia, terutama para penghobi cana ya, rata-rata mungkin sebagian besar karena pertama faktor eh, mencari makannya susah. Rata-rata mereka sudah mengakalinya dengan cara memberi makan pelet instan ya, pelet buat pelet, dan juga udang kering instan. Terus juga ada yang ngasih maggot, ada yang kasih serangga seperti ulat Hongkong atau ulat bambu. Pokoknya sebenarnya ikan ini secara nggak langsung kalau kita pelihara, pakannya sih gampang, benar-benar gampang banget, bisa cari di mana-mana. Terutama kalau kita di daerah-daerah, sebenarnya cari aja ke toko burung, pasti ya pakan buat khusus cana ini pasti banyak banget, apaan aja terus bisa dipakai lah intinya. Kalau saya sendiri, pakan ikan yang saya punya ini, biasa saya kasih jangkrik 2 hari sekali, itu 10 ekor, atau saya seling dengan ulat Jerman ya. Kalau ulat Jerman kan karena ikannya sudah lumayan besar, ukuran 36-37 cm, saya kasih ulat Jerman sekitar 4 atau 5 ekor 2 hari 3 hari sekali, tergantung saya kasih makannya. Yang pasti saya lebih menyukai serangga daripada harus memberikan udang atau ikan. Kenapa seperti itu? Pertama, selain kalau ngasih udang atau ikan tuh sulit lah, karena kita harus punya tempat karantina ikan atau udang biar nggak bawa penyakit atau bawa parasit yang ya notabene bisa akan nularin ke ikannya ya. Jadi saya lebih prefer ngasih seperti serangga. Karena kenapa? Buat saya logikanya kalau kita kasih serangga, parasit
Secara pengalaman ikan ini ngerawatnya sih gampang banget. Jadi airnya aja mungkin ya 2-3 minggu sekali baru dikuras ya, bukan dikuras ya, water change. Jadi kayak ngurangin air sekitar 30-40%, diisi air yang baru. Oke. Jadi yang saya tahu, mohon koreksi di komen ya kalau saya salah. Untuk jenis Asiatica ini ada 3 macam ya yang awam di Indonesia. Pertama jenis WS atau white spot. Jadi ada bintik-bintik putih seperti ikan saya ini di bagian badannya, cuman sedangkan seluruh badannya berwarna hitam cenderung keabu-abuan. Yang kedua adalah red spot. Jadi ikannya bintiknya Oke, kalau untuk ukuran ikan yang saya punya ini ukuran 36 cm ya. Jadi lumayan cukup besar, masih bisa dibilang untuk ikan ini jenisnya jumbo. Jadi kenapa? Yang saya tahu ikan ini panjang maksimal sekitar 40 atau sampai 45 cm di alam. Jadi ukuran besarnya seperti itu. Cuman oh ya, saya jelasin dulu. Jadi Asiatica yang ada di Indonesia itu ada 2 versi ya. Ada 2 versi secara umum. Yang pertama adalah wild caught atau tangkapan alam. Biasanya wild caught itu yang ada sekarang ukurannya lumayan jumbo-jumbo, besar-besar gitu, di atas 30 cm. Dan ada juga sistemnya captive price atau CB yang bahasa gaulnya tuh udah ternakin lah gitu. Dan rata-rata yang saya lihat, yang saya tahu, yang saya dapat informasi, ikan-ikan captive price itu ukuran 17-20 cm pun sudah bisa diternakan atau dipasangkan atau dikembangbiakan. Jadi saya masih belum tahu dan begitu belum paham juga apakah ikan-ikan besar ini rata-rata adalah semua wild caught atau ada ikan CB yang bisa mencapai ukuran 30 ke atas. Mungkin kita kalau ada yang teman-teman yang punya ikan CB terutama Asiatica di atas 30 cm adalah CB, wah ini suatu informasi yang apa ya, keunikan ikan ini pertama selain bintiknya yang banyak, yang total spotnya yang apa ya namanya, bling apa sih pokoknya mengkilap itu. Dan juga ikan ini lumayan bentuknya secara fisik ya, bentuknya adalah mirip banget mukanya sama barka, cuman warnanya beda dan ya beda lah motifnya. Dan lokasi otomatis lokasi ikannya juga beda, satu Cina satu di India ya. Cuman punya ikan ini secara keseluruhan mudah, gampang banget meliharanya. Mungkin seperti nggak seperti Canamaru ya, yang tangkapan alamnya butuh keahlian khusus atau butuh treatment khusus untuk cepat adaptasi. Menurut saya ikan ini malah sangat mudah sekali untuk adaptasi. Jadi sebagian besar ikan-ikan kecil pun mentalnya udah bagus banget kalau untuk Asiatica ini. Kalau untuk segi harga, ikan ini jenis ikan cana yang tidak untuk harganya sih tidak begitu mahal ya. Jadi mungkin kelasnya masih di bawah cana oranti, tapi ya ini karena ikan import dan karena importer besar dan banyak, jadi ikan ini gampang banget sih ditemuin dan dibeli. Kalau untuk suhu air, sebenarnya kalau untuk Asiatica ini bukan seperti Oranti atau Canabarca ya, yang butuh suhu rendah atau dingin untuk bertahan hidup. Jadi kalau untuk
Asiatica ini udara suhu tropis sebenarnya cocok dan bagus gitu, jadi mudah banget beradaptasi. Jadi suhu 27 sampai 32 pun nggak masalah, asal perubahan suhunya tidak drastis. Jadi bila ada perubahan suhu diusahakan tidak terlalu drop atau terlalu panas, atau ya intinya harus standar lah pada umumnya. Sama kayak kita miara ikan-ikan seperti cana maru atau cana-cana lokal lainnya. Kalau untuk setting tank ikan ini sebenarnya lebih baik, lebih oke kalau dikasih ornamen-ornamen, yaitu tempat untuk ngumpet seperti vegetasi tanaman atau kayu-kayu atau batu yang memungkinkan dia untuk bersembunyi ya. Jadi ikan ini sebenarnya sangat menyukai tempat-tempat daerah-daerah yang tergenang, yang tenang, dan ngumpet-ngumpet di bawah-bawah daun atau batu-batuan. Oke deh, sampai sini dulu pembicaraan kita tentang cana asiatica. Bila ada saran dan kritik mohon dibantu ya. Jadi bila informasi saya salah mohon diluruskan. Bantu like dan subscribe. Oh ya, jangan lupa terus aja komen, saya akan coba balas sebisa mungkin pertanyaan teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.